Woi, lihat kanan kiri dong. Lihat kanan kiri, lihat kanan kiri, lihat kanan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo 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 yo, jumpa lagi di podcast kita Lihat Kanan Kiri dalam segmen Binor Bincang Horor. Oh. Nah, Apa? kembali lagi bersama saya, host Saya juga. yang pura-pura berani. Saya Bang Ipai. Saya yang pura-pura takut. Bang Ipul. Ya, ini untuk kali ini kita ini ada mic apa ini? Ada narasumber. Oh iya nanti narasumbernya kita Masih orang jauh. Iya, masih dijemput di bandara. Oh, iya. Dia dari NTT. Wow, dia menceritakan pengalaman dia di NTT, ketemu Iya, betul. setan-setan khas NTT. Iya. Nanti saksikan setan apakah itu yang dari NTT. Mungkin Iya. Sobat Binor sudah bisa menebak setan ini nih, ya kan. Nanti saksikanlah di episode selanjutnya. Iya, betul. Langsung kita datangkan dari timur. Timur. Inilah dia. Belum Belum. datang. Ya, untuk Ya, kali ya, ini kita ngomongin kemarin kan dari Kalimantan ya, Betul, dari Kalimantan, betul. setan-setan dari Kalimantan. Ini kita kembali lagi ke Jawa. Ya. Di Pulau Jawa itu ada setan yang bernama Bayi Bajang. Bayi Bajang, betul. Nah, itu dia Bayi Bajang. Mungkin Sobat Binor sudah pernah dengar apa itu Bayi Bajang, ya kan, dan asal usulnya. Dan di video kali ini kita akan kupas tuntas tentang hantu Bayi Bajang. Iya, betul. Ya, Jadi asal usulnya gimana, Bang? Bayi Bajang itu? jadi asal usul Bayi Bajang tuh diyakini berasal dari bayi yang meninggal saat lahir. Oh, iya. Gitu. Karena berbagai alasan gitu. Salah Jadi, satu alasannya? Salah satunya tuh sering digambarkan sebagai makhluk kecil, sebagai bayi atau anak-anak dengan penampilan yang menyeramkan atau tidak wajar. Oh, Gitu. meninggal tuh. Iya, jadi dari dengan perbuatan jahat gitu. Jadi kayak aborsi. Oh, gitu. dari aborsi. Iya, begitu. Iya, itu yang gue denger sih itu. Jadi mau enaknya doang. Oh, nggak mau tanggung jawab. Jangan gitu, Bang. Jangan gitu. Woi, jangan gitu. Kalau emang takut jadi ya pasang KB lah spiral. Iya, kalau enggak pakai helm. Hah? Pengaman. Nggak enak. Oh, nggak Ya, enak. pasang KB aja spiral, cuma 3 juta. Ini tokonya dibawain ini tokonya. Ya kan? Ya, jadi begitu. Terus juga Bayi Bajang juga sering menyerang atau menyakiti manusia, terutama anak-anak. Oh, berarti Gitu. setan atau hantu jenis yang jahat ya, Betul. yang suka menyerang anak-anak khususnya ya. Jadi caranya tuh seperti nakut-nakutin gitu. Terus dengan berbagai cara lah pokoknya gitu. Dan ini ada versi lainnya nih yang gue dengar. Bayi Bajang itu biasanya dilakukan oleh orang untuk pesugihan. Jadi kan biasanya pesugihan itu ada tumbal lah atau mahar lah, Iya, ya kan. iya. Tumbalnya itu roh bayi. Jadi roh bayi dari hasil aborsi atau dari ya yang di kandungan. Jadi Dibuat tumbal. iya, dibuat tumbal. Jadi itu tidak perlu membutuhkan jasadnya, masih dalam kandungan, rohnya itu diambil untuk pesugihan. Biasanya itu lahirnya, setelah lahir itu ya keguguran, tidak jadi lahir, keguguran karena rohnya sudah diambil Itu sudah diambil. pas saat di dalam kandungan. Itu dia. Dan biasanya itu untuk pesugihan, untuk ya biasalah untuk
cara instan untuk kaya. Jadi orang kan biasanya pesugihan itu untuk nggak mau capek kerja, biasanya Betul. untuk cari Kebanyakan kekayaan gitu, secara ya. instan itu orang melakukan pesugihan. Ya itu pesugihannya salah satunya itu bisa dilakukan atau melalui roh bayi seperti itu. Jadi dia diambil rohnya atau pas saat aborsi juga bisa. Mungkin pas saat aborsi itu kan belum meninggal kan tuh. Iya, betul. Diambil dulu rohnya baru diaborsi seperti itu. Terus juga katanya juga di sini juga bayi bajang juga dalam bahasa Jawa dan Melayu juga memiliki makna yang berbeda katanya. Apa aja maknanya? Jadi meskipun terkait dengan bayi dalam bahasa Jawa, bajang dapat berarti kecil, kerdil atau cacat. Oh, Jadi sehingga bayi bajang tuh bisa merujuk pada bayi yang kecil atau kurang sempurna gitu. jadi bayinya nggak sempurna gitu Iya. ya. Jadi ada nih ya, katanya ya, maksudnya ya pasti udah denger lah rumornya gitu kan. Kalau yang pesugihan atau tumbal itu biasanya anaknya kurang, Iya betul. ya kan? Iya. Kurang Iya, normal lah. Kurang sempurna lah. Ya gitu. kurang sempurna ya kan, ada beberapa dari kadang-kadang kan dari etnis tertentu tuh ada yang Iya. entah itu karena pesugihan atau entah karena Ya, mungkin kepercayaan lah. Gitu. kepercayaan lah ya, entah mungkin itu masih ada hubungan darah itu kan kadang yang hubungan darah itu kan juga tidak boleh kan, Betul. takutnya bayinya itu tidak normal seperti itu. Iya. Dan ini pesugihan menggunakan roh bayi bajang itu harus memiliki ruangan khusus banget katanya. Jadi ruangan khusus yang tidak boleh diisi apapun. Kosong gitu. Kosong, hanya bergelar tikar saja dan meja kecil untuk untuk pesugihan dan itu wanita hamilnya itu masuk ke ruangan tersebut bersama dengan si Dukun gitu dukunnya ya si dukunnya yang dan membaca mantra-mantra untuk pesugihannya. Jadi dan penerangan lampunya juga tidak boleh terlalu terang. Ya itu harus gelap gitu. Ya remang-remang, harus remang. Kenapa? Yang jadi pertanyaan gue nih Bang ya, kenapa kalau misalnya ruangan dukun atau pesugihan itu nggak terang ya? Iya mungkin ya karena Remang-remang kan gitu. Makhluk-makhluk halus gitu kan dia kan nggak suka dengan cahaya gitu. Oh, Gitu. Jadi terus itu juga salah satu syaratnya gitu. Jadi nggak boleh terang benerang gitu. Jadi harus gelap ya, minimal redup lah ya. redup gitu. Kalaupun nggak pakai lampu ya pakai kayak semacam obor-obor gitu kayak Iya. petromak gitu. Tapi Iya, yang agak warnanya yang kuning gitu kayak lampu 5 watt gitu. Nah. Gitu. Karena kan biar aura mistisnya juga kan ini. Iya benar, maksudnya aura mistisnya itu tambah kental lah Iya, seperti itu ya betul. kan. Itu yang gue lihat-lihat di itu ya, gue belum pernah ngelihat secara langsung orang melakukan pesugihan atau secara langsung gue datang ke ruangan dukun ya. Gue belum pernah, gue cuman ngelihatnya tuh dari film, dari TV itu selalu ya redup lah, selalu gelap saat pesugihan seperti itu. Dan bayi bajang ini ya apabila sudah pernah melakukan pesugihan dengan bayi bajang dengan rohnya itu konon katanya perempuannya itu jika hamil lagi itu sulit untuk melahirkan, selalu keguguran. Itu efeknya seperti itu. Hamil, lahir, keguguran. Iya, keguguran itu efek dari pesugihan tersebut katanya. Atau mungkin minta tumbal lagi kali ya, kurang tahu bisa juga jadi, seperti bisa itu. jadi. Ya atau karena yang pertama udah dikasih tapi dibuat itu ya akhirnya imbasnya ya seperti itu. Lagi Gitu. gue juga aneh sih, orang susah-susah ada yang susah
punya anak Iya. gitu malah digugurin, malah dijadiin buat pesugihan. Otaknya di mana itu ya? Iya, betul. Kadang-kadang juga kalau yang nggak bertanggung jawab, giliran dikasih tahu kalau si pasangannya ini hamil, tahu-tahu dibunuh. Ah, gitu. iya tuh banyak Itu banyak banget kejadian kayak begitu, banyak Sobat Binor. di berita-berita Itu betul, betul berita-berita yang ya hamil di luar nikah, terus nanti si perempuannya dibunuh gitu kan. Iya, nikah di luar hamil. Iya, hamil di nikah di luar, Iya. gitu. kawin di luar ya kan. Nikah di dalam. Iya. Nah, apalagi tuh Bang. Jadi yang versi Jawa lainnya Versi atau versi yang lainnya ada nggak Bang? versi lainnya tuh ya itu yang tadi. Jadi makna dalam bahasa Jawa tuh, dalam konteks bahasa Jawa tuh bajang memiliki konotasi negatif atau netral tergantung konteksnya. Ini bisa merujuk pada bayi yang fisiknya yang tadi tidak sempurna atau bayi yang dibuang oleh orang tuanya. Seperti yang terlihat dalam judul buku Anak Bajang Menggiring Angin. Jadi Anak bajang menggiring angin. Jadi makna dalam tradisi Melayu tuh, dalam tradisi Melayu bajang adalah sosok makhluk halus yang dianggap sebagai hantu yang berwujud kucing, dapat menyerang anak-anak, menyebabkan penyakit misterius atau bahkan kematian gitu. tapi belum ada kesaksiannya sih di Betul. sini. Belum ada kesaksian. Mungkin ya orang namanya pesugihan itu ya nggak mau jadi saksi lah, Iya. atau nggak mau Iya. menceritakan. Mungkin ya malu atau itu suatu aib, walaupun Iya. orang itu bekas melakukan pesugihan, mana mau ngaku ya kan? Iya, paling juga diputar di film-film itu doang. Iya, jadi kita mungkin susah untuk kucing, kirain apaan? Keren bayi bajang. Iya, dan narasumber yang melakukan pesugihan tuh kita susah ya mendapatkannya. Susah. Apa kita misalnya ada orang kaya yang usahanya lancar nih, yang usahanya rame banget, kita ituin aja, datengin pesugihan ya, jadi narasumber dong. Oh iya, pakai topeng. Gitu. Lagi juga dia nggak mungkin. Iya nih, iya. Iya nih, saya pesugihan nih. Gitu. Iya. Ya, usahanya pesugihan ya. Cerita dong ke podcast kita. Nah, ini dia. Ada nanti ya. Nanti ada spesial guest star. Ini beneran, ada spesial tamu narasumber yang bikin Bang Ipul surprise pokoknya. Nanti gua sama bintang tamunya itu sudah Kong kali kong. ya sudah berkomitmen lah, pokoknya jangan ngomong sama Bang Ipul dulu. Apaan nih? Ada deh. Ntar dia lagi. Kagak, bukan. Cewek. nanti Ipulnya kabur gak? Enggak, paling malu-malu doang kan malam. Berarti gak usah on cam kalau kayak gitu. Nah itu dia nanti. Oh, minggu depan dia bilang minggu depan. Aku jadi deg-degan nih. Ini seriusan, WA-nya ada. Coba gue lihat. Nggak boleh dong. Thailand. Ya kan, mungkin nanti dia nonton nih, mungkin. Hai yang nonton. Kamu bikin penasaran aku deh. Salah satu korban bagi pula. Iya, apa? Ya, Pak. Nah itu dia, tapi bukan korban bayi bajang. Nah itu dia bayi bajang ini. Jadi ritual pesugihan 300.000. bayi bajang ini juga ada yang bilang tuh, jadi aborsinya ini atau kegugurannya ini karena bukannya pesugihan tapi melainkan Buan aja atau bahkan kalian dapat diambil harga yang sama kurang setan, dari 300.000. rohnya, Nih, dari seperti Bom itu. G.
Coba kalian cek di keranjang kuning mixer di sini audio mini disarankan 4 channel ya, 2 mono, 2 stereo. sedang Udah lengkap, hamil, sudah ada bagi bluetoothnya juga, orang bisa Islam itu dijadikan sering soundcard ngaji, teman-teman. Nih, seperti itu. ya, Iya, bisa betul. dijadikan Untuk soundcard melindungi langsung. bayinya juga. Fiturnya udah lumayan lengkap, jadi buat Bacain kalian salawat, yang budgetnya sampai minim, usap-usap. pengen beli Iya, mixer iya, audio, gitu. harganya murah, cuma 300 ribuan aja, atau kalian dapat harga kurang dari 300 ribu. Sama suaminya. Coba kalian cek sendiri di keranjang kuning, langsung cekot sekarang, diajakin kita lagi ada ngobrol. promo. Cepetan, siapa Bayinya. cepat dia dapat. Bisa. Buruan, dicekot di keranjang Bisa. kuning sebelah kiri bagian bawah. Gitu. Kalian mau mixer audio harganya murah 300 ribuan Apa, aja, Nak? atau bahkan kalian dapat harga Kalau yang kurang Dek, dari jadi 300 ribu. apa? Nih, Kalau dari udah Bom G. KBD, Coba kalian cek di keranjang kuning mixer audio Lupa, mini tengokin. 4 channel ya, 2 mono, 2 Siapa lagi stereo. nih, Bayi Udah Bajang lengkap, nih? sudah ada bluetoothnya juga, bisa dijadikan soundcard Ya, teman-teman. itu Nih. terus apa yang ritual upacara tuh ada juga ritual dan upacara, beberapa ritual atau upacara tradisi di Indonesia mungkin terkait dengan bajang, bertujuan untuk melindungi diri dari bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh makhluk ini. Itu jadi ada ritualnya juga. Cuman di sini nggak dijelasin tuh ritual itu dengan cara apa. Oh, ada juga nih yang dari Instagram ya, bilang versinya Bayi Bajang ini mana sih, kok nggak ada sih? Kok nggak langsung ke situ ya? Ke halamannya ya? Oh nih. Oh, jadi ini ada kesaksian. Ada kesaksian. Jadi dari seorang wanita ya. Santet Bayi Bajang. Ini adalah istilah dunia perdukunan yang menyerang korbannya dengan ajian Candra Birawa. Jadi tujuannya itu adalah untuk mematikan korbannya. Janin atau ibunya. Ya korban. Jadi santet itu Oh, Bayi Bajang santet. santet. Jadi mematikan korbannya, baik mati karirnya, mati nama baiknya, mati bisnisnya, atau mati kebahagiaannya. Pokoknya dibikin susah deh kayak gitu ya. Ya benar, dibikin susah. Jadi oh tuh ini nggak bisa Jadi dari Instagram ya, di akun Muhammad.Faizar, ini udah centang biru. Itu menceritakan tentang kasus Bayi Bajang. Jadi beliau ini menangani kasus. Jadi kasus yang kami tangani adalah salah satu contohnya di mana sang ibu disihir hingga mengalami stroke mendadak dan anaknya pun disihir sehingga dijauhi oleh teman-temannya seperti itu. Jadi dibikin gak suka sama orang gitu ya. Ya, itu konon katanya itu diperkirakan itu santet. Santetnya itu santet Bayi Bajang seperti itu. Berarti banyak versinya juga ya. Iya, jadi itu bukannya pesugihan, ada yang bilang ini santet menggunakan Bayi Bajang seperti itu. Jadi Bayi Bajang ini katanya bisa dipelihara itu karena hantu yang tadi bayi yang berupa seram ya kan, maksudnya berfisik seram itu bisa dikirim lah untuk nyantet orang seperti itu. Untuk ini banyak Bisa dipiara juga berarti. bisa dipiara Bayi Bajang ini. Berarti kalau di gambar itu sosoknya tuh kayak tuyul mungkin gitu ya. Iya, tapi kan ini nih ya kan Bayi Bajang nih. Ini sosoknya lumayan serem. Jadi berbentuk bayi tapi ada kayak badannya berwarna agak ada bercak-bercak Iya, merah. kayak darah gitu. Iya, ya. kayak darah. Karena kan keguguran. Iya, matanya merah seperti itu nih Bayi Bajang nih. Nah, Bayi Bajang, anak bajang dan mitos yang mengelilingnya. Jadi, sebagian anak di dataran tinggi di Dieng, ya itu memiliki rambut gimbal, ya atau biasanya disebut anak bajang seperti itu. Dan keunikannya ini berbau mistis ini yang diyakini ada kaitannya dengan penguasa Laut Selatan. Oh, Siapa penguasa Laut Selatan? Kanjeng Ratu. Ya, Nyi Roro Kidul seperti itu. Jadi di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah,
mereka diistimewakan seperti itu. Anak-anak bajang ini seperti itu. Jadi itu bisa juga dibilang kayak jelmaan itu atau gimana? Bukan? Ya, jadi ya anak-anak tersebut ini itu berambut gimbal atau gembel alias anak bajang. Gembel. Iya, gimbal atau gembel ini di sini alias anak bajang. Jadi sewaktu-waktu yang anak bajang ini sewaktu-waktu nanti akan diminta kembali oleh sang ratu. Jadi itu ya itu punyanya si sang ratu konon katanya. Jadi berarti hanya dipinjemin aja gitu. iya, jadi sewaktu-waktu tuh Dia minta kasih. harus dikasih sama ibunya seperti Berarti, itu. Pesugihan juga kalau kayak gitu. Bisa jadi ya Pesugihan kan karena juga. diambil sama Sama iya. si Jadi- ratu. Jadi kasihan juga berarti dikorbanin juga anaknya gitu Iya. kan. Jadi di sini keterangannya orang tua yang memiliki anak berambut gimbal ya di dataran Dieng itu mesti memperlakukan si anak dengan istimewa. Apapun yang diminta sang Harus anak turutin. harus diturutin. Karena nanti kan suatu saat kan bakalan diminta lagi Ya, gitu. jadi jika tidak dituruti, orang tua mereka percaya petaka akan datang seperti itu. Jadi anak-anak yang jadi bukan gimbal dibuat secara Iya, gimbal kayak ya. gimbal gitu. Ya, ini gimbal alami. Gimbal Jadi alami. secara lahir itu rambutnya udah gimbal atau enggak mungkin keriting ya kayak produser kita seperti itu. Bebajang ya jangan. Mitos lainnya tentang anak bajang juga hidup di antara warga yang mendiami dataran tinggi yang membentang di 2 kabupaten di Jawa Tengah, yaitu di Banjarnegara dan Wonosobo. Jadi konon rambut gimbal sudah ada di Dieng sejak ratusan tahun silam yang lalu. Jadi bukannya sekarang ini udah ratusan lalu. Jadi berarti sebelum Bob Marley gimbal itu udah ada di sini, ya kan? Jadi konon rambut gimbal sudah ada di Dieng sejak ratusan tahun silam. Mereka adalah titisan Kiai Kaladete. Siapa tuh Kiai Kaladete? Tahu. Pernah dengar Mo? Kiai Kaladete yang dianggap sebagai orang yang pertama kali membuka desa tersebut, membuka atau membangun desa tersebut. Seperti itu. Di Wonosobo. Ya, di Banjarnegara dan Wonosobo. Diceritakan Kiai Kaladete ini bersumpah tidak akan memotong rambutnya dan tidak akan mandi sebelum desa yang dibukanya ini atau dibangunnya ini makmur. Ih, kok tahu? Tahu. Baca ya? Kan kelihatan. Dikit. Jadi kelak keturunannya akan mempunyai ciri seperti dirinya. Itu petanda akan membawa. Berarti tuh sang kiai itu begitu juga kimbal juga rambutnya. Iya. Panjang. Iya, panjang gimbal. Seperti itu kayak siapa namanya? Bob Marley. Bukan, yang Indonesia versi Indonesia. Basuri. Basuri. Nah, almarhum Basuri. Kayak gitu. Iya. Azizah Tun Kasana sama seperti anak-anak lainnya di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Dia juga gemar bermain dan beraktivitas dengan anak lainnya yang sebaya. Jadi si Azizah ini berambut gimbal. Gimbal juga. Iya, seorang anak-anak wanita yang berambut gimbal. Karena rambutnya gimbal, dia diistimewakan nih si Azizah, ya kan? Ya, Azizah ini gimbal sejak berumur 2 tahun. Jadi bukan gimbal bikinan. Iya, memang gimbal alami. alami. Ya, ini jadi sejak berumur 2 tahun tersebut juga itu Azizah sering demam tinggi di tubuhnya selama seminggu lebih. Sakit. Kini saat berumur 5 tahun, Aziza ini meminta orang tuanya untuk menggelar ruatan potong rambut. Jadi saat ruatan potong rambut digelar atau dilaksanakan, ya sejumlah ritual lainnya dilaksanakan juga nih sebelum sampai ke puncak acara ruatan tersebut. Ya, Berarti mau potong rambut aja harus ada upacaranya ya. iya ada upacaranya, nggak bisa langsung kita datang ke Adi Iya. atau Mary Salon, nggak Iya. bisa. Patah tuh gunting. Iya, benar. Jadi ruatan potong rambut juga dipercaya sebagai penanda berakhirnya masa titipan anak dari sang ratu. Jadi kalau misalkan Nggak dia udah potong rambut, Iya. berarti udah harus balik tuh. Enggak, berakhirnya titipan. Jadi
nggak akan diambil sama sang ratu. Oh, Iya, nggak akan dia. Jadi tapi mungkin orang tuanya nggak ikhlas atau gimana mau diambil, tapi harus ada upacaranya. Ada upacara sendiri. Ada upacaranya. berarti kalau udah melewati upacara itu aman. Aman. Nggak akan ada gangguan lain-lain. Nggak akan, ya kan. Tapi mungkin kan ini ritualnya juga susah juga ya. Iya, sulit. Iya dan Inilah itulah gitu iya. kan. Jadi ini ada Pak Rusmanto. Rusmanto ini adalah sesepuh spiritual sekaligus juru kunci kawasan dataran tinggi Dieng. Coba tanya Yonas, kenal apa Pak Rusmanto? Emang Dieng dia? Dia seorang Wonosobo Dieng. Oh, jadi itulah sebabnya sebagai orang yang ditokohkan, Pak Rusmanto ini wajib melakukan perjalanan spiritual ke beberapa lokasi sehari sebelum acara ruatan digelar. Berarti dia keliling dulu tuh. Ya, ini nggak tahu dia melakukan perjalanan spiritual doang, tapi nggak diinformasikan perjalanannya kemana. Mungkin ya bertapa di goa atau Dalam sehari. Iya, sehari sebelumnya. Sehari sebelumnya. Sehari Berarti sebelum ruatan. besok mau upacara, hari ini dia semedi dulu. Iya, seperti itu. Jadi di Tuk Bimolukar, tempat yang diyakini sebagai sumber air mata Sungai Serayu, ya. Di tempat ini Pak Rusmanto didampingi asistennya mengawali ritual dengan memberitahukan kepada Sang Bahu Rekso Pangeran Bimo jika besok akan diadakan ruatan potong rambut. Jadi dia minta izin dulu atau memberitahukan, ya kan, kepada Sang Bahu Rekso seperti itu. Setelah minta izin ya atau memberitahukan kepada Sang Bahu Rekso ya atau Pangeran Bimo. Iya. Jadi si Pak Rusmanto ini juga melanjutkan perjalanannya mendatangi puncak Gunung Kendil ya. Puncak Gunung Kendil di Dieng seperti itu. Di tempat ini ya atau di puncak Gunung Kendil, Pak Rusmanto menghaturkan caos dahar atau persembahan ya kepada roh leluhur Kiai Temenggung Kaladate dan istrinya Nyai Laras Cinde seperti itu. Jadi Pak Rusmanto memohon agar acara ruatan potong rambutnya itu diperlancar lah. Ya, dilancarin dan dijauhkan dari gangguan jin dan setan. Jadi akhirnya setelah minta izin tersebut ya itu baru ruatannya itu dilakukan atau berlangsung. Jadi ruatannya itu juga dilakukan di jadi ternyata bukan di rumah. Jadi di tempat pertapanya dia. Ya, di pertapaan Mandala Sari Gua Semar seperti itu. Nih, Gua Semar seperti ini nih, ya kan. Jadi guanya itu masih alami, ya kan, masih alami dan agak gelap ya nih. Dia goa namanya. Iya, itu nih di sini dilakukan ruatannya seperti itu. Kalau lu ruatannya dulu di SH. Kan gelap juga. Goa juga itu goa. Iya, mau digusur tuh kapan ya digusurnya? Iya, sian deh. Dan esok paginya ruatan cukur rambut digelar seperti itu. Jadi ada sesajen juga, segala sesaji atau sesajen dibawa untuk diberikan kepada leluhur sebagai bakti para anak cucu yang mendiami dataran tinggi Dieng. Di pelataran candi digelar seni tradisional tari topeng. Oh, jadi enggak meriah juga ya. Iya, berarti meriah kayak orang sunatan ya. Iya, berarti lebih dari orang sunatan. Iya. Biayanya juga lumayan juga itu kalau begitu. Bener, ada tradisional tari topeng. Iya, harus dilaksanain semua, nggak boleh ada yang ketinggal kalau biasanya kalau kayak gitu. Oh, dan dilakukan acara sebuah kanuragan yang disuguhkan untuk menyenangkan para penguasa jagat mistik. Jadi ada acara-acara ilmu gitu. Iya, ilmu kanuragan seperti itu. Jadi sedangkan anak yang akan diruat itu biasanya itu anak yang diruat tuh nggak boleh satu bang di sini. Maksudnya mesti lebih dari satu. Iya, dan ganjil nggak boleh genap. Entah itu 3, 5, 7 seperti itu. Berarti satu boleh dong. Ya,
Iya, lebih dari satu. Oh, lebih dari satu. Berarti dimulai mungkin dari 3 ya. Dari 3. Bukan dari 0 ya dimulai ya. Iya. Kayak Itu Pertamina. Iya. Mulai dari 0 ya. Iya. Kena PPN 10%. Makanya emang ya Iya, Jakarta udah udah kali. yang nanggung siapa? Ya kita. Maksudnya dari 10.000 jadi 10.000. Iya, kena PPN 10%. Aku belum. Coba lu beli di Jakarta. Oh, gitu. Jadi 10% kan misalnya 10.000 jadi 11.000. Ya nggak tahu dikurangin itunya apanya misalkan beli 10 ribu berarti kan 10 liter 100 ribu misalkan 100 ribu kan 10 liter Nah, ya mungkin jadi 9, berapa liter gitu 10%-nya PPN gitu. Ini kata gubernurnya ya. Bukan kata gua. siapa gubernurnya? RK. Jakarta. Jakarta siapa ya? Mas Pram. Oh. Udah, Mas Pramono. Nah, jadi anak yang melakukan ruatan tersebut itu akan dinaikkan ke kereta kuda. Kencana. Ya nggak tahu nih, nggak ada Kereta bacaan. apa kuda? Kereta kuda. Kereta apa kuda? Kereta kuda. Jadi kereta kuda untuk diarak menuju Telaga Warna, ya kan? Wah, jadi perjalanannya mungkin agak jauh. Kayaknya ada tuh ya, ituan ya. Tempat wisata Telaga Warna ya. Ya banyak, gak cuma di Telaga Warna, di Bogor juga ada. Dan tak ketinggalan beberapa syarat permintaan sang anak gimbal juga diarak diikuti barisan pembawa saji. Jadi anak gimbal ini jika melakukan permintaan atau dia mau minta sesuatu itu harus diturutin. Dan Benar-benar kayak anak raja ya. iya, jadi misalnya lu nih, ya kan, si anak gimbal mau motor, ya kan, motornya itu dibawa, harus diturutin dan dibawa bersama Itu arak-arakan itu. iya, bersama sesajen. arak-arakannya. Iya. Dan diikuti dengan barisan pembawa sesajennya juga. Jadi berarti konvoynya banyak juga Banyak, ya kan? banyak. Yang gue bilang upacaranya lebihin dari kawinan sama sunatan. Iya, tapi masih ada gak ya seperti itu? Maksudnya Ya. di era kayak gini ya? Ya mungkin kalau misalkan udah tradisi turun menurun mungkin masih ada sampai sekarang. Iya, namanya gitu. tradisi ya. Iya, karena kan tradisi dari daerah mereka Iya. gitu, nggak boleh dihilangin kalau udah tradisi namanya adat kan susah. Ya, tapi boleh juga tuh kalau misalnya kita ke Dieng pas lagi ada upacara tersebut tuh. Iya, cuman kita nggak tahu kapan-kapannya kan. Iya. Ya kita ke Pak Sumarto ini. Pak siapa tadi? Main Pak Sumarto aja. Main asal sebut aja. Rusmanto, Pak Rusmanto. Pak Rusmanto kita tanya. Dan di Telaga Warna, ya kita lanjutin ya. Di Telaga Warna ini pas sampai arak-arakan itu dilanjutkan dengan berjalan kaki. Jadi nggak naik kendaraan kereta lagi, nggak naik. Turun di situ. Iya, dengan berjalan kaki sejauh 250 km. Bujuk buset. Bohong, Deng. 100 meter. Iya, berjalan kaki. Dan anak-anak gimbal yang akan diruat digendong orang tuanya menuju pelataran pertapaan Mandalasari Gua Semar. Oh, jadi mungkin emang nggak bisa masuk kendaraan atau kereta Iya, mungkin kudanya kan jalannya kan. menanjak mungkin. Iya, menuju guanya kan dari Telaga Warnanya seperti itu. Terus medannya juga susah kali. Iya, tapi yang bikin beratnya itu digendong sama orang tuanya. Kalau anaknya gendut, Iya mau nggak mau, mungkin Besar gitu ya kan? ditandu kali. nggak boleh digendong. Mesti digendong. Mesti digendong. Jadi Ya sebelum upacara suruh diet dulu. dan susah ya. Ya jadi setelah sampai di tempat yang dituju atau di guanya itu, ya kan, prosesi puncak dimulai, ya kan, prosesi ruatannya dimulai. Ya, satu persatu rambut gimbal yang bertengger di kepala anak, Gunting. di belakang kepala anak digunting oleh para sesepuh yang memiliki kemampuan spiritual seperti itu. Dan berdasarkan kepercayaan di sana, rambut gimbal tak akan pernah tumbuh lagi setelah diruat. Oh.
Jadi itu udah alami itu pasti itu ya. Kalau udah dipotong udah pasti bless nggak bakalan numbuh lagi ya. iya, ini dipercaya seperti berdasarkan kepercayaan. Jadi setelah melakukan upacara tersebut itu rambutnya langsung lurus-lurus ya, Iya. dan langsung ditawarin iklan sampo. Iya, Sunsil. Iya. Ya kan? Nah, itu dia. Satu persatu rambut gimbal ya. Oh ya, jadi tidak tumbuh lagi setelah diruat. Tapi jika permintaan anak itu tidak dipenuhi oleh orang tuanya, maka rambut gimbal akan tumbuh lagi. Jadi di sini katanya apabila semasa hidupnya permintaan anak itu tidak diturutin, ya misalnya dia kan umur 5 tahun nih, dari 1 sampai 5 tahun ada permintaan tuh anak yang tidak diturutin. Pas setelah ruatan itu rambutnya akan tumbuh lagi gimbal. Berarti kalaupun mau dipotong mesti acara itu lagi. Iya, acara kayak gitu lagi. Jadi potongan-potongan rambut ini setelah dipotong ya Nggak kan, boleh dibuang. ini dibawa ke pinggir telaga warna. Jadi potongan rambut itu dilarungkan ke tengah telaga. Jadi Di jalan dilarungkan apa ya? Dilepas gitu. Oh, Dibikin ngambang gitu. dia anyutin Iya, seperti itu. dianyutin gitu Oh, iya. maksudnya. Dibikin ngambang. Jadi potongan rambut anak bajang yang dipersonifikasikan sebagai rambut gembel itu dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi tujuannya itu dilarungkan di sungai itu, di telaga warna itu dikembalikan kepada sang ratu dihanyutkan. seperti itu. Iya, nih gua kembaliin nih ya kan. Rambutnya. Iya, gara-gara rambut susah. Iya. Nah, seperti itu, Bang. Untuk itu beberapa versi ya, dari betul. bayi bajang. Bayi bajang. Ada yang istilah bayi bajang itu titipan dari Nyi Roro Kidul, tapi anak yang berambut gimbal itu titipan dari Nyi Roro Kidul seperti itu. Ada yang bilang roh aborsi. Ya kan, seperti itu. Mungkin di tempat Sobat Binor bayi bajang itu beda dari versi yang kita ceritain. Mungkin bisa cerita di kolom Mungkin komentar. ada versi lain gitu. Iya, mungkin ada versi lain. Ya Sobat Binor bisa cerita atau tulis di kolom komentar atau bisa datang ke sini untuk menceritakan seperti itu. Atau mungkin Sobat Binor nih yang nonton ada yang tinggal di Dieng dan pernah mengikuti atau ritual tersebut ya, atau ya pernah hadir di dalam ritual tersebut, secara detailnya bisa menceritakan bagaimana tata cara upacara tersebut seperti itu. Gitu, itu bayi yang menceritakan tentang bayi bajang. Ya, bayi bajang. Kalau gua bayi bujang. Bayi bujang. Iya. Masih bujang. Masih dong. Tuh. Udah. Hah? Apa? Ada lagi? Enggak ada, udah habis sih gua. Oh iya, udah berapa menit? Cepet ya. Nah, itu bayi bajang. Ada lagi gak Bang versi yang lainnya seperti itu Bang? Enggak ada, udah dibaca semuanya di sini nih. Nah, ada yang bilang juga yang tadi untuk pesugihan itu bayinya itu harus berusia 7 bulan. Jadi ini dibilang untuk bayi bajang yang 7 bulan berarti udah lagi tengah-tengahnya itu. makanya kan karena mungkin udah ada ruhnya kan. Iya. Oh, Ya udah kelihatan. bayi itu ada rohnya umur berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Ini di sini konon katanya bayi yang dijadikan sebagai sarana pesugihan untuk diambil ruhnya itu harus berusia 7 bulan seperti itu. Pokoknya 7 bulan tuh udah kelihatan jenis itunya, laki atau perempuan kelaminnya. Oh iya, tapi di sini kan dibilangnya itu sosok bayi bajang itu sosok makhluk halus yang suka mencelakakan orang kan? Iya, iya. Tapi di sini dibilang itu mitologi bayi bajang itu adalah dari
Pulau Jawa itu makhluk astral yang terdapat dari bangsa jin ya. Jadi sosok dari bangsa jin. Tapi ini di tingkat jin level rendah. Jadi bayi bajang itu sosok bangsa jin tapi yang levelnya rendah. Di bawah. Iya. Ya kan namanya juga bayi, masih anak-anak. Ya siapa tahu bayi bukan sembarang bayi ya kan. Seperti itu. Itu jadi levelnya rendah. Tapi walaupun rendah ya namanya jin ya kan. Jin ya ini aja tetap aja. Kalau jin sama setan apa bedanya, Mo? Beda ya? Jin di atasnya setan. Hah? Hantu? Oh. Kalau setan itu sifat kali ya? Sifat. Oh, sifat manusia. Dia setan lo gitu kan. Setan kredit. Ya kan nggak mungkin jin lo kan nggak mungkin begitu. Tapi film Dono setan kredit ternyata sekarang banyak di mana-mana. Banyak. Ya, banyak yang dikejar-kejar setan kredit. Itu berarti film Dono udah visioner udah ke depannya ya kan. Iya udah pasti bakalan ini. Iya, padahal belum ada pinjol-pinjol tuh ya kan. Belum ada setan kredit pinjol. Aduh. Iya. Oh, ini 7 bulan seperti itu. Oh iya, ini benar. Oh, jadi kan tadi kalau melakukan pesugihan dengan sarana bayi bajang itu yang digugurin itu kan tidak akan mendapatkan, susah mendapatkan keturunan lagi. Iya. Kalau hamil lagi itu kalau yang masih pasangan muda. Tapi di sini katanya sementara bagi pasangan yang lebih tua, yang udah tua umurnya masih bisa. itu akan susah mendapatkan cucu. Oh. Jadi mungkin anaknya dia hamil. Anaknya dia hamil. Tapi keguguran itu susah. Itu konon katanya efeknya seperti itu untuk pesugihan dengan sarana bayi bajang. Nah, mungkin informasi bayi bajang seperti itu saja, Bang. Iya. Mungkin Sobat Binor ada yang lebih tahu. Makanya pesannya itu jangan harus bertanggung jawab lah. Benar. Gitu. Di sini sebenarnya ada pesan moralnya juga. Iya. Pesan moralnya itu yang pertama ya mungkin dijaga bayinya. Dari pola makan supaya tidak keguguran. Ya kan? Dari segi agamanya kita sering ngaji, sering doa-doa, ya kan. Bagi agama apapun mungkin ya seperti itu. Iya. Ya harus pas lagi hamil sering doa, sering baca surat. Pokoknya dijaga lah gitu. Iya. Kalau anaknya mau ganteng katanya baca surat Yusuf, ya kan. Kalau mau cantik baca surat apa, Mau? Maryam, surat Maryam seperti itu. Benar ya? Betul. Ya, itulah. Itu pesan moralnya seperti itu. Ya udah, tutuplah. Sekali lagi jangan lupa di subscribe, like, komen, and share sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu lagi di podcast kita selanjutnya. Tetap di channel kita dilihat kanan kiri dalam segmen Binor Bincang Horor. Woi, lihat kanan kiri dong. Lihat kanan kiri, lihat kanan kiri.